Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizkyawati, NIM 22410201003. Saya mahasiswa aktif Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman mengenai hukum perkawinan Islam. Ada 6 poin yang akan saya bahas, yaitu konsep dasar perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, macam-macam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, putusnya perkawinan, dan yang terakhir adalah hukum perkawinan di Indonesia. Pertama yaitu konsep dasar perkawinan. Secara sederhana, perkawinan adalah suatu akad atau ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga suami dan istri. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama, tetapi juga merupakan ibadah dan amanah. Dasar hukum perkawinan dapat kita temukan dalam Al-Quran, hadis, serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu adalah surah Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia mendapatkan ketentraman serta adanya rasa kasih dan sayang. Tujuan pernikahan sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, memperoleh keturunan yang sah, menjaga kehormatan diri, serta menciptakan kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Sedangkan asas perkawinan Islam pada dasarnya adalah membangun keluarga yang bahagia dan kekal yang dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai serta dilaksanakan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan terdiri dari 5, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, serta ijab dan kabul. Selain rukun, perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Contohnya, calon suami dan calon istri harus jelas identitasnya, tidak memiliki hubungan yang dilarang untuk menikah, dan perkawinan dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Kemudian harus ada wali, 2 orang saksi, serta ijab dan kabul. Dalam hukum Indonesia, perkawinan juga harus dicatatkan sebagai dengan ketentuan yang berlaku. Poin yang ketiga adalah macam-macam perkawinan. Jika dilihat dari hukum Islam, perkawinan dapat memiliki hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, tergantung pada keadaan orang yang akan menikah. Selain itu, berdasarkan jumlah pasangan, ada yang disebut monogami, yaitu seorang laki-laki menikah dengan satu perempuan. Ada juga poligami, yaitu seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Namun, poligami tidak boleh dilakukan sembarangan karena terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, baik menurut agama maupun hukum negara. Ada juga perkawinan yang dilarang, misalnya menikah dengan orang yang termasuk mahram atau orang yang secara syariat memang tidak boleh dinikahi. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami istri. Dalam rumah tangga, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Suami mempunyai kewajiban memberi nafkah, melindungi keluarga, memperlakukan istri dengan baik, serta bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga. Sedangkan istri mempunyai kewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarga, menaati suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan agama, serta bersama-sama menjaga dan mengatur kehidupan rumah tangga. Namun, bukan berarti hanya suami atau hanya istri yang memiliki tanggung jawab. Keduanya mempunyai kewajiban bersama,
seperti saling menghormati, saling menyayangi, membantu satu sama lain, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta mendidik dan merawat anak. Jadi, kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan baik apabila hak dan kewajiban antara suami dan istri dilaksanakan secara seimbang. Poin yang kelima adalah putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Menurut ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perceraian sendiri dapat berupa talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami melalui pengadilan agama. Selain itu, ada juga cerai gugat. Ya, kalau cerai gugat itu perceraian yang diajukan oleh istri kepada pengadilan agama. Setelah terjadinya perceraian, terdapat beberapa akibat hukum yang perlu diperhatikan, seperti masalah nafkah, hak asuh anak, harta bersama, dan masa iddah bagi perempuan. Dan yang terakhir adalah hukum perkawinan di Indonesia. Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan tidak hanya berdasarkan hukum Islam, tetapi juga berdasarkan hukum negara. Beberapa aturan penting yang menjadi dasar hukum perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, masyarakat Muslim terdapat kompilasi hukum Islam atau yang sering disebut KHI, khususnya buku 1 yang membahas tentang hukum pernikahan. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan. Jadi, hukum perkawinan di Indonesia merupakan perpaduan antara ketentuan agama dan ketentuan hukum negara yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sakral dan juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan pernikahan harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Setelah menikah, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama. Apabila terjadi permasalahan yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, maka perceraian harus dilakukan secara sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Demikian rangkuman mengenai hukum perkawinan Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai hukum perkawinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.